Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memberi kita nikmat dan kesehatan agar bisa beraktivitas seperti biasa di tengah pandemi ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Agi Ahmad Ginanjar selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Hilman Badruzzaman dari Universitas Perjuangan dengan prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan memaparkan presentasi dari makalah yang saya susun, yaitu tentang penggunaan bambu dalam struktur beton bertulang. Yang pertama, kita akan mengetahui definisi beton. Apa itu beton? Beton bertulang, beton berbambu. Beton adalah suatu campuran yang terdiri dari pasir, kerikil, batu pecah, atau agregat lain yang dicampur jadi satu dengan suatu pasta yang terbuat dari semen dan air membentuk suatu massa mirip batuan. Dari McCormack 2004. Lalu beton itu ada macam-macam jenisnya. Menurut Cokrodi Muljo, macam-macam beton adalah sebagai berikut. Yang pertama ada beton normal, beton ringan, beton massa, ferosemen, beton serat, beton non pasir, beton siklop, beton hampa, dan mortar. Nah, sekarang definisi beton bertulang. Beton bertulang adalah beton yang ditulangi dengan luas dan jumlah tulangan yang tidak kurang dari nilai minimum yang disyaratkan dengan atau tanpa prategang, dan direncanakan berdasarkan asumsi bahwa kedua bahan tersebut bekerja sama dalam memikul gaya-gaya. Selanjutnya, beton berbambu. Beton berbambu maksudnya adalah beton bertulang yang komponen tulangannya diganti dengan sebuah bambu. Ada yang menggunakannya batangan dan ada yang membentuknya seperti tulangan baja. Nah, sekarang bagaimanakah karakteristik bambu jika digunakan sebagai tulangan dalam beton bertulang? Tentunya dalam penggunaannya ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya yaitu 1. Cukup baik memikul momen lentur. 2. Sifatnya yang elastis, tahan terhadap angin dan gempa. 3. Bambu dapat tumbuh layaknya tumbuhan, tidak seperti baja yang tidak bisa diperbaharui. 4. Penggunaannya dalam struktur beton bertulang sangat memungkinkan karena sudah ada beberapa modifikasi untuk menambah kekuatannya. Dan yang terakhir, dapat menghemat biaya pelaksanaan. Nah, sekarang adalah kekurangannya jika digunakan dalam beton bertulang. 1. Bambu mempunyai durabilitas yang rendah. Kelangkaan buku petunjuk, perancangan, atau standar berkaitan dengan bangunan yang terbuat dari bambu. 3. Diameter bambu yang tidak tetap ketika mendekati ujungnya. Dan yang terakhir, daya lengketnya kurang ketika dipadukan dengan beton, sehingga perlu dimodifikasi. Namun solusi sederhananya adalah bisa dengan dicat atau dipernis. Nah, sekarang seberapa luas beton berbambu ini sudah dipergunakan? Yang pertama, tentunya dengan melihat berbagai jenis bambu yang sudah digunakan, itu sudah membuktikan seberapa luas sebagai beton berbambu ini digunakan. Di antaranya bambu apus atau tali, bambu ori, bambu jawa, bambu bangka betung, dan bambu walesan. Yang kedua, sudah ada beberapa metode dalam pengaplikasiannya walaupun tidak serumit penggunaan baja. Penggunaan bambu ini masih sederhana, misalkan dalam struktur bangunan itu seperti dalam tulangan slup, tulangan kolom,
yang pokoknya masih sederhana dan tidak serumit penggunaan beton bertulang yang tulangannya baja. Sekarang seberapa luas beton berbambu sudah dipergunakan bagian lanjutan. Nah, seperti yang terlihat dalam gambar, bambu ini sudah ada penggunaannya dalam kehidupan nyata gitu. Bisa digunakan dalam struktur bangunan. Kelihatannya masih struktur yang sederhana seperti rumah. Ada sloop, ada kolom, ada juga dinding. Dalam pengaplikasiannya, bambu ini ada yang menggunakannya dibelah-belah, ada yang satu bambu sekaligus. Ya, karena metode penggunaan bambu ini masih langka dan hanya mengandalkan ingatan masyarakat yang sudah menggunakannya. Lalu, bagaimanakah dampak yang mungkin terjadi bila beton berbambu terus dipergunakan? Yang pertama, tentunya biaya pembangunan bisa lebih berkurang. Kenapa? Karena harga bambu lebih murah daripada harga tulangan baja. Serta dalam pembuatan tulangannya pun akan lebih mudah tanpa memerlukan alat yang terlalu rumit, karena bambu tidak sekeras baja. Kedua, bila bambu terus digunakan, maka perlu ada pengadaan tanaman bambu. Nah, di samping pengadaan tanaman bambu akan membutuhkan sumber daya manusia baru sehingga dapat membuka lapangan kerja baru. Bambu tidak mencemari lingkungan sehingga pemilihannya adalah salah satu cara menghijaukan lingkungan. Berikut adalah kesimpulan dari saya. Beton berbambu ini merupakan sebuah inovasi baru yang berbasis kearifan lokal. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia kreatif menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dan mengkombinasikannya dengan struktur bangunan yang sudah ada. Dalam penggunaannya memang belum terlalu banyak dimungkinkan karena masyarakat masih ragu dalam kekuatannya. Namun di samping itu sudah banyak peneliti yang ingin memodifikasi agar penggunaan bambu ini menjadi lebih kuat dalam struktur bangunan. Lalu dalam penggunaannya beton berbambu ini cenderung meningkat karena dilihat dari beberapa modifikasi yang sudah ada, maka akan memerlukan pengadaan bambu yang bisa membuka lapangan kerja baru. Tentunya bisa banyak dampak positifnya dari penggunaan bambu ini, seperti lingkungan menjadi lebih hijau, biaya pelaksanaan bisa menjadi lebih murah, dan tentunya akan mempengaruhi ekonomi juga. Begitu. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang baik. Dimohonkan sarannya agar membangun cara presentasi yang lebih baik kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.